Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Heliana, NIM CA0D02051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Fungsi akuntansi perpajakan terdiri dari 4. Yang pertama, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Yang keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Prinsip akuntansi perpajakan. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses perhitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip-prinsip penting yang dalam akuntansi perpajakan seperti berikut ini. Yang pertama, kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua, histori. Prinsip histori mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga 200 juta. Maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan ke kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Setelah memahami prinsip akuntansi perpajakan, diharapkan risiko kesalahan dan tidak akuratan pencatatan data pajak bisa diminimalkan bahkan dihilangkan. Klasifikasi pajak. Yang pertama, pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lainnya. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal atau pusat pembelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Konsep dasar terdiri dari 8. Yang pertama, konsep dasar akrual dalam akuntansi. Pada konsep dasar akuntansi akrual, suatu peristiwa usaha langsung diamati dan dikaitkan dengan waktu terjadinya peristiwa. Bila peristiwanya sudah terjadi, pengaruhnya sudah harus diakui tanpa memperhatikan pembayarannya sudah dilakukan atau belum. Yang kedua, dasar kas. Transaksi atau peristiwa ekonomi diakui pada saat terjadinya pembayaran atau penerimaan kas dan dicatat dalam akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada waktu periode transaksi kas berlangsung. Yang ketiga, konsep kesatuan usaha
Konsep kesatuan usaha adalah informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan masalah keuangan perusahaan itu sendiri sesuai dengan standar akuntansi. Keuangan perusahaan terpisah dari pemilik, keuangan karyawan, dan dari keuangan para direksi. Dengan demikian, perusahaan dianggap sebagai badan organisasi yang berdiri sendiri. Yang keempat, kesinambungan. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya berusaha berjalan terus-menerus sepanjang waktu. Dalam proses usaha tersebut, senantiasa dibuat laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang disusun secara periodik sesuai konsep dasar akuntansi dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran usaha. Dengan membandingkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode lainnya, dapat diperoleh suatu data akurat mengenai naik turunnya pendapat dan beban. Dari perbandingan laporan keuangan itu, jika dipandang perlu dibuatlah strategi dan kebijakan untuk mengembangkan usaha. Yang kelima, menetapkan beban dan pendapat. Konsep akuntansi standar selanjutnya adalah dalam menetapkan beban dan pendapatan perusahaan hanya diakui dalam periode yang bersangkutan, sehingga beban pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasikan. Perhitungan laba rugi yang dilaporkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam jangka waktu yang tertentu atau periode tertentu. Yang keenam, harga perolehan. Transaksi usaha yang terjadi dalam pembelian yang dilakukan perusahaan dicatat sebesar harga perolehan barang tersebut. Misalnya, dibeli sebuah mesin seharga 10 juta, mesin tersebut kemudian dipasang di pabrik, ternyata masih dikenakan beban pemasangan mesin sebesar 1.200.000. Maka harga perolehan menjadi 11.200.000 yang didapatkan dari 10 juta ditambah 1.200.000. Nilai inilah yang dicatat dalam akuntansi. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh sebuah barang atau jasa dalam pertukaran. Yang ketujuh, konsep dasar periode akuntansi. Informasi keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berskala. Misalnya, per 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Pelaporan informasi keuangan secara berskala ini disebut periode akuntansi. Tujuan diadakannya pelaporan secara berskala ini adalah untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang sesuai dengan konsep dasar. Yang terakhir, pengukuran nilai uang. Transaksi usaha harus dapat diukur dengan satuan uang tertentu. Demikian juga dengan harta, utang, dan modal yang dapat dalam perusahaan. Dengan adanya pengukuran dengan nilai uang ini, maka seluruh kekayaan perusahaan dapat dihitung nilainya. Sekian, itulah presentasi dari saya. Terima kasih.